rasanya namaku tidak terlalu penting untuk disebutkan di sini. Hanya saja seluruh anggota keluarga besar memanggilku dengan sebutan Aban. Karena itulah panggilan sayang istriku kepadaku, sehingga seluruh anggota keluarga kemudian mengikuti dengan menyebut Aban. Usiaku saat ini sudah 28 tahun dan istriku 24 tahun. Pernikahan kami sudah memasuki tahun ketiga dan telah memiliki seorang putri yang lucu. Istriku adalah putri ketiga dari 4 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakak ipar tertuaku bernama Mbak Yetik, umurnya 31 tahun, dan yang kedua bernama Mbak Salama, setahun lebih muda dariku. Sedangkan Ima, si Bontab, berusia 20 tahun dan beberapa bulan yang lalu melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Disinilah kisah indah antara aku dan kakak kiparku itu bermula. Penasaran kan? Yuk kita simak saja sama-sama. Beberapa bulan yang lalu, adik kiparku yang bungsu melangsungkan pernikahan. Berhubung ini adalah pernikahan terakhir di keluarga istriku itu, maka mertuaku berniat menggelar pesta yang cukup besar. Hal ini aku ketahui ketika aku disuruh untuk memesan 2.500 undangan. Seminggu sebelum acara, semua saudara iparku beserta suaminya telah berkumpul di rumah mertua. Mereka mengambil cuti dari pekerjaan masing-masing hanya untuk mempersiapkan pesta perkawinan itu. 3 malam menjelang pesta pernikahan itu, kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah untuk membahas persiapan esok hari dan mengevaluasi kerjaan hari ini. Setelah beberapa lama berdiskusi, akhirnya Mbak Salamah meminta tolong kepadaku untuk membantunya mengerjakan tugas kuliahnya di pasca sarjana. Ban, bisa minta tolong? Mbak Salamah bertanya sambil menyerahkan putranya yang sudah tidur kepada suaminya. Boleh, apa yang bisa dibantu? Sahutku. Aku punya data mentah untuk mencari standar hasil ujian siswaku, tapi aku belum bisa ngerjai di Exchange, ucapnya. Coba CV tugasnya aku lihat, pintaku. Mbak Salamah kemudian mengambil laptopnya sambil sesekali mengerutu tentang dosennya yang galak. Setelah melihat data di dalam laptopnya, aku juga bingung karena aku tidak memiliki kemampuan di bidang statistik. Aku lalu mengambil posisi duduk di lantai dan meletakkan laptopnya di pangkuanku, sedangkan Mbak Salamah duduk selonjar di sampingku. Piyama yang dikenakan Mbak Salamah saat itu terbuat dari sutra, sehingga membalut kulitnya yang putih itu. Pada awalnya tidak terlalu menarik perhatianku, hingga pada akhirnya tanpa sengaja aku melihat kancing piyamanya yang paling atas itu terbaca dan menampakkan keindahannya yang tersembunyi di balik kain itu. Betapa indah dan bersihnya batinku. Maklumlah iparku satu ini memang paling ribet kalau masalah perawatan kulit. Karena merasa malu dan takut ketahuan kalau aku memantau keindahannya itu, aku segera membuang pandanganku ke monitor laptopnya. Akan tetapi, pikiranku mulai dipenuhi bayang-bayang yang terlihat sedikit itu tadi, yang berhias tahi lalat kecil yang tersembunyi di balik kain sutra yang dipakai Mbak Salamah itu. Pada saat aku sedang sibuk berkutat dengan laptopnya itu, Mbak Salamah terlihat agak meringis, sehingga menarik perhatian istriku yang sedang duduk di sofa tidak jauh dari tempat kami berdua duduk berdampingan. Mbak Salamah kenapa? Tanya istriku. Migrainku kambuh lagi ini, kayaknya, sahutnya. Si abang itu pintar pijat refleksi lo, kata istriku sedikit promosi. Mbak Salamah pun kemudian menoleh padaku, seolah ingin mengkonfirmasi kebenaran info dari istriku. Benaran itu, Ban? Tanya Mbak Salamah. Adalah bikit, tapi sakit loh. Namanya pijat refleksi itu, kalau memang ada kelainan, pasti akan sangat sakit di titik tertentu yang dipijat, terangku. Seperti menimbang sesuatu, akhirnya Mbak Salamah minta dipijat refleksi olehku. Sebenarnya aku tidak terlalu paham dengan dunia refleksi. Hanya saja aku pernah googling beberapa waktu lalu ketika sakit gigiku kumat, lalu mencari info tentang refleksi pada saat sakit gigi. Disitulah aku banyak menghafal titik-titik pijatan untuk beberapa penyakit. Aau, Mbak Salamah berteriak ketika ujung jempol kirinya aku tekan. Sebab sejauh pengetahuanku, titik untuk migran adalah dengan menekan ujung jari tangan kiri. Kontan saja hampir seisi rumah menoleh ke arah kami. Yang pelan Don, ucap Mbak Salamah dengan merengut. Lah ini sudah pelan banget Mbak,
Jelasku. Tapi sakit banget, ujarnya Sawab dan tetap tidak percaya. Tapi wajah Saud yang dia pasang itu justru memberi kesan yang cantik pada dirinya. Ya iya dong sakit, namanya juga pijat refleksi, tukasku. Suaminya menimpali dari balik pintu kamar. Makanya kalau mau sembuh, jangan manja, ujar suaminya. Papa bukannya istrinya dibelain, ucap Mbak Salamah jadi makin sewot. Tapi lagi-lagi di mataku, kok malahan tampak makin cantik saja Mbak Salamah itu. Ban, ada titik di daerah yang lain tidak? Di tangan sakit banget nih, tanya Mbak Salamah. Ada, di telapak kaki sama di jempol kiri, mau tawarku. Mbak Salamah lalu membetuhkan posisi duduknya dengan menyelonjorkan kakinya menghadapku. Gila, bersih, dan indah sekali, gumamku dengan sedikit terpana. Kok malahan bengong? Ayo dong Bang, ujarnya menyadarkan lamunanku yang mulai nyelantur. Oh, ok, sahutku sedikit gagap. Aku gelagapan karena merasa takut kalau sampai ketahuan bahwa aku sedang mengagumi kakinya yang mumil itu. Segera aku letakkan tanganku di kakinya dengan maksud untuk membetulkan oposisi kakinya agar titik refleksi di jempol yang mudah aku pijat. Tapi justru aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat dan aku dengar pada saat itu. Asyes, Mbak Salamah bersuara sangat gelap, seolah takut terdengar. Aku tahu persis itu bukan reaksi refleksiku, karena aku belum memulainya. Tatapannya begitu sandu, sehingga membuat aku jadi semakin salah tingkah. Tiba-tiba saja Mbak Salamah berdiri tanpa bicara apapun dan masuk ke kamar di mana suaminya berada. Dia meninggalkanku begitu saja, sehingga pikiranku penuh tanda tanya atas sikapnya itu. Tin-tong. Pukul 9 malam lewat beberapa menit, HP-ku bergetar, tanda ada notifikasi baru. Kamu jahat Ban, begitu tulisan di WA aku. Aku perhatikan pengirimnya, ternyata Mbak Salamah. Wah, hello, ada apa Mbak? Segera aku balas chat itu dengan nada sedikit bercanda. Agak lama aku menunggu, sampai hatiku bergetar kembali. Kamu tadi nyentuh bagian paling rawanku, balasnya. Deh, masa sih? Setahuku tangan kananku memegang kaki kirinya dan tangan kiriku memegang telapaknya. Aku duduk bersila. Jadi bagian mana yang Mbak Salamah maksudkan? Akhirnya aku diamkan saja chat itu tanpa aku balas. Aku perhatikan ternyata hampir semua orang telah tidur di rumah ini, termasuk istri dan putriku di kamar depan. Aku yang memang tidak terbiasa tidur bila bukan di rumahku sendiri, segera beranjak untuk pulang ke rumah yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah mertuaku itu. Baru saja aku menghidupkan motor metikku, tiba-tiba Mbak Salamah muncul di pintu. Ban, mau kemana? Tanya Mbak Salamah. Mau pulang? Nantu, jawabku sekenanya. Aku ikut boleh? Tanya Mbak Salamah. Wow, jiwaku serasa langsung terbang. Mau demikian, tapi toiletnya di belakang mampet. Yang di samping tidak ada pintunya, lanjutnya. Oh alah mau demikian Tor, aku kira mau senang-senang, batingku. Ya sudah, ayo, ajakku. Tungguin aku pakai jilbab dulu, sahutnya seraya berlalu. Tidak beberapa lama, dia muncul dengan mengenakan jaket dan jilbab kecil untuk menutupi rambutnya yang panjang sebahu. Ipaku ini bukan orang yang terlalu dalam menerapkan aturan keyakinannya, sehingga dia mengenakan jilbab hanya untuk berpergian saja. Beberapa lama kemudian, sampailah kami berdua di rumah mungilku. Baru saja aku membuka kunci rumahku, Mbak Salamah langsung saja nyelonong pergi ke toilet. Mungkin sudah sangat ingin membuangnya, kayak cehe. Sekitar 5 menit kemudian, dia sudah selesai dari toilet. Aku sudah menyiapkan teh hangat di meja. Kami berdua duduk terdiam dalam lamunan masing-masing. Hingga akhirnya, Mbak Salamah mulai bersuara. Tadi yang kamu pegang itu adalah yang paling rawan, kata Mbak Salamah menjelaskan. Aku jadi ngem, kalau yang aku pegang waktu mau mengatur posisi kakinya tadi itu, termasuk tipik yang kalau bersantu, bisa spontan meningkatkan keinginannya. Ya maaf Mbak, aku kan tidak tahu, ucapku membela diri. Tapi, kalau sudah begini kan repot jadinya. Mana suamiku sudah tidur lagi, ucap Mbak Salamah sewot. Kami berdua kembali terdiam. Dalam diam kami yang entah berapa lama itu, aku serasa mendengar tarikan nafasnya yang berat.
Entah bisikan dari mana yang merasukiku hingga aku kembali mengajaknya berbincang, yang justru semakin meningkatkan keinginannya itu. Terus kalau suami Mbak sudah tidur, biasanya Mbak ngapain biar tuntas? Tanyaku. Ya ditungguin, kalau bangun baru ditagih. Jawabnya dengan tarikan nafasnya sudah semakin berat. Emang beneran aku tidak tahu kalau titik rawan Mbak ada di situ, ujarku. Pada saat itu, Mbak Salamah semakin kelihatan kalau sangat membutuhkannya. Tetapi aku tidak mau sembarangan dalam bertindak. Selain menjaga image-ku, aku juga tidak tahu kemungkinan apa yang akan terjadi. Mbak Salamah menatapku dengan sebuah senyuman yang penuh harap. Aku perlahan membungkuk dan kembali memegang kakinya. Lebih tepatnya daerah yang menurut Mbak Salamah paling rawan itu. Asa, Mbak Salamah bersuara dengan merdunya. Aku segera menarik tanganku dan kembali duduk. Maaf Mbak, kataku. Dia hanya terdiam dan terus menatapku. Kami berdua sama-sama terdiam dan saling menatap. Pada tahap ini, aku mencoba sedikit nekat. Aku pondongkan wajahku mendekatinya. Pada saat itu loyalitas pernikahan dan kesetiaan berkelebat memenuhi rongga-rongga otakku. Aku lihat matanya memejam. Aku pun menjadi lupa dengan siapa saat itu aku berduaan di rumahku yang sepi dan sunyi malam itu. Dengan perlahan aku pun mencoba untuk memulainya, dan ternyata Mbak Salamah menyambutnya. Mawat, bisikku pelan. Ini salahmu Ban, jawabnya. Selanjutnya tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari kami berdua. Sedikit bicara, banyak bekerja, begitulah kira-kira. Keinginan kami berdua semakin meningkat saja, hingga akhirnya kami tidak sadar siapa yang memulainya terlebih dulu. Tahu-tahu ternyata jilbab dan jaketnya sudah tidak berada di tempatnya lagi. Gentar, mengapa belum ada rasa enggan untuk berhenti atau sekalian melanjutkan ke tahap berikutnya? Aroma parfum mahal dari Mbak Salamah semakin meningkatkan kemohanku. Entah apa yang membuat kami berdua begitu betah berlama-lama seperti itu. Mungkin begitu, ini adalah pengalaman baru, di mana aku melakukannya dengan wanita lain selain istriku, yaitu kakaknya, sekaligus istri dari sahabatku. Simulasinya sangat terasa berbeda sekali. Selanjutnya aku mencoba membuka penghalang suguhan yang dibawa oleh Mbak Salamah. Ternyata tidak ada larangan atau penolakan dari Mbak Salamah, bahkan dia ikut membantuku. Selanjutnya aku pun menyingkirkan penutup hidangan yang malam itu akan aku persembahkan khusus untuk Mbak Salamah. Akhirnya terjadilah apa yang seharusnya tidak boleh terjadi antara aku dengan Mbak Salamah di ruang tamu rumahku itu. Dan apa yang terjadi malam itu tidak cukup sekali saja, karena ternyata keinginan Mbak Salamah sangat tinggi. Untung saja aku mampu mengimbanginya. Mungkin saja suaminya selama ini kurang bisa mengimbanginya, sehingga akulah yang beruntung malam itu. Setelah selesai yang kedua kalinya dan beristirahat, Mbak Salamah berkata, "Kamu jahat, Bal. Kamu sudah bikin aku membohongi suamiku," ucapnya dengan senyuman penuh kebahagiaan. Aku juga tidak menyangka Mbak tidak ada rencana. Kok tiba-tiba sudah seperti ini? Sahutku seraya mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang. Mbak Salamah mengangkat wajahnya dan menatapku. Tatapan yang sangat damai, matanya yang indah, dan senyumnya yang mengembang. Aku pun tersenyum menatapnya. Kami diam tanpa kata, larut dalam dilema masing-masing. Tiba-tiba saja hujan turun, awalnya perlahan hingga ternyata menjadi semakin lebat. Aku menatap jam yang ternyata sudah pukul 0.23. Mbak Salamah bangkit dan berdiri meninggalkanku yang masih berada dalam dunia hayal yang mengambang. Aku tatap Mbak Salamah yang dengan cueknya mengambil HP-nya tanpa berbenah dulu. Mbak Salamah tampak menghubungi seseorang, sepertinya suaminya. "Halo Pak, bisa jemput Mama Gal," ucapnya. Aku yang mendengarnya pun menjadi sedikit kecewa. War, ternyata harus berhenti sampai di sini. Aku menghela nafas dan mengambil sisi positif dari apa yang telah kami berdua lalui malam ini. Aku di rumah si Abang Mi. Tadi aku mau buang air di situ, tapi mampet. Makanya aku ikut ke rumah Abang, dan bawa payung. "Jemput ya Pak," ucap Mbak Salamah pada suaminya. Aku terus memperhatikan Mbak Salamah dengan seksama. Aku masih ingin bersamanya sebelum suaminya datang menjemputnya malam ini.
"Oh alah, gitu ya. Ya sudah, papa bicara saja sama si Aban," ucap Mbak Salamah sambil memberikan HP-nya padaku. "Halo," ucapku pelan. Ada rasa segan, takut dan tidak enak berbicara dengan sahabatku yang baru saja istrinya. "Ban, istriku katanya mau dijemput," tanya suami Mbak Salamah. "Oh iya," kataku pelan. "Tapi di sini tidak ada payung, di situ ada payung, Ban," tanya suami Mbak Salamah lagi. Aku menghela nafasku, tapi tiba-tiba saja Mbak Salamah kembali memulainya. Seraya Mbak Salamah mengambil HP itu dari tanganku dan memencet layar untuk mengaktifkan speakernya. "Gimana, Ban?" ujar suaminya di speaker ponsel. Entah kenapa aku jadi memiliki pikiran untuk berbohong. Rupanya Mbak Salamah sedang membuat alibi pada suaminya. "Iya, ini lagi nyari, tapi kok gak ketemu ya? Gimana, Mi?" tanyaku balik. Meskipun aku melihat sebuah payung motif batik yang bergantung di balik pintu. Mbak Salamah tersenyum sambil mencubit pipiku. "Ya sudah, kalau tidak ada, biar dia nginap di situ saja. Boleh kan, Ban?" tanyanya. "Ya sudah, kalau begitu, biar aku tidur di depan TV saja dan Mbak Salamah di kamar," kataku. Senyuman Mbak Salamah semakin mengembang, kemudian berbisik. "Kamu pinter," bisiknya. "Maaf loh, Bang, jadi ngerepotin Mir," ucapnya lagi. "Gak apa-apa, kayak orang lain saja," ucapku. Kemudian aku kembali menyerahkan ponsel itu kepada Mbak Salamah setelah mematikan speakernya. Aku tidak terlalu peduli dengan percakapan mereka. Tidak lama kemudian, Mbak Salamah sudah menutup ponselnya dan mengedipkan matanya kepadaku. Dan malam itu menjadi malam panjang yang menggembirakan di tengah suara hujan deras di tengah malam. Begitulah awal mulanya terjadinya cerita kami ini. Sekian dan terima kasih. Sebagai seorang wanita, aku tidak pernah menyangka akan melakukannya dengan keponakanku sendiri. Ini semua akibat dari suamiku yang bekerja jauh di luar kota. Di satu sisi, aku memang sering kali merindukan saat-saat indah bersama suamiku itu. Di satu sisi, aku tidak tega membiarkan keponakanku yang begitu mengharapkan bantuanku untuk menyelesaikannya. Seperti inilah cerita selengkapnya. Keponakanku ini sengaja diminta oleh suamiku untuk tinggal bersama di rumah kami itu, dengan alasan agar aku tidak sendirian di rumah saat ditinggal bekerja di luar kota olehnya. Akan tetapi, siapa yang menyangka kalau pada akhirnya aku dengan keponakanku itu malah berbuat satu kesalahan. Malam itu, keponakanku sedang mengagumiku di saat aku sedang tidur. Bahkan dengan nekatnya, dia mulai berusaha menyenangkan dirinya sekaligus berusaha membuatku terpancing. Pada awalnya aku mencoba memberikan peringatan padanya bahwa apa yang dilakukannya itu salah, karena aku ini adalah buletnya. Tetapi keponakanku tidak mau menyerah begitu saja. Dia mencoba menghibah padaku agar aku mau membantu menyelesaikannya dengan cara ritual saja padanya. Sebagai seorang wanita yang muda tidak tega, aku pun merasa kasihan juga pada saat melihat keponakanku itu sudah sangat ingin mencapainya. Akhirnya aku pun mau mengabulkan permintaannya yang tidak seharusnya itu. Hal itu aku lakukan awalnya adalah demi rasa sayang dan belas kasihanku padanya. Sampai-sampai aku bersedia berbuat hal yang seperti itu. Akan tetapi, setelah semua itu mulai aku kerjakan, lama-kelamaan perasaanku pun menjadi kacau balau antara perasaan malu, risih, dan juga pada kenyataannya dengan membantu keponakanku itu, keinginanku pun secara perlahan tapi pasti semakin meningkat saja. Apalagi aku ini sebagai seorang wanita yang normal, yang lagi merasakan kehampaan setelah ditinggal suami tugas di luar kota sekian lamanya. Sedangkan saat ini, keponakanku rupa-rupanya tahu akan perasaan hatiku yang sedang gundah karena terbawa suasana yang begitu romantis saat itu. Setelah aku berhasil membantunya hingga keponakanku itu mencapai puncaknya, dengan sebuah ritual tanpa penyatuan denganku itu, dia meminta kesediaanku bahwa dia ingin gantian membantuku mencapai puncak melalui bantuan ritualnya.
Tentu saja aku menolaknya, karena aku merasa kalau hal ini sudah terlalu jauh. Haruskah aku mau? Akan tetapi aku kalah, karena sewaktu aku tadi meritualnya, dia dengan berbagai alasan telah berhasil membuka penutup hidayan khusus itu. Sampai-sampai hanya tinggal kedua aksesorisku itu saja. Akhirnya aku pun dengan malu-malu kucing menyingkirkan kedua aksesoris khusus itu. Selanjutnya, keponakanku melakukan sebuah ritual itu untukku. Sampai akhirnya aku pun mencapai puncak juga di malam itu. Dikala aku masih berusaha mengatur nafasku dengan pandangan tidak percaya, aku menatap keadaanku pada saat itu dengan sejuta keindahannya tengah berada di samping keponakanku, yang juga dengan sejuta keindahannya itu. Aku raih dia. Ingin sebenarnya saat itu aku menangis, tapi aku mencoba bertahan. Aku cuma terisak-isak. Akan tetapi, tiba-tiba aku kembali merasakan kalau keponakanku itu sudah berusaha untuk memulainya kembali. Belum sempat aku berkata-kata, dia tahu-tahu sudah semakin jauh melangkah. Kenekatan keponakanku yang tidak aku sangka-sangka itu pada awalnya membuatku sedikit bingung. Dan setelah itu, aku pun tersadar. Tetapi belum sempat aku bereaksi, dengan sangat pintarnya dia telah berhasil membawa jiwa ragaku itu melayang sangat tinggi sekali. Akhirnya aku pun merasa bahwa percuma saja aku berusaha untuk mendorongnya agar menghentikannya, karena apa yang aku rasakan saat itu begitu menyenangkan sekali. Meskipun aku sadar kalau itu aku dengan keponakanku sendiri. Rasanya jantungku bergemuruh akibat menerimanya dari keponakanku sendiri itu. Untung saja pada saat-saat yang menentukan, aku berhasil melepaskan diriku. Sebelum lebih lama lagi keponakanku bermain-main di kawasan yang merupakan sumber dari segala sumber air itu, yang lama-lama akan dapat membuatku benar-benar lupa diri. Akibat keinginanku yang tidak lagi bisa dibendung, dan pada akhirnya aku pasti tidak akan bisa menolak kalau keponakanku mengajak yang lebih jauh lagi. Selanjutnya aku segera berlari keluar dari kamar itu dan mengunci diriku di kamar satunya. Setelah kejadian malam itu, kita berdua sama-sama tidak pernah mempermasalahkannya, dan keponakanku pun tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia mau mengulanginya lagi. Sehingga aku pun merasa agak lega dan mulai berlaku seperti biasa lagi padanya. Aku tidak lagi berusaha menjaga jarak dengannya. Aku yang sudah tidak marah padanya, karena memang aku juga tidak punya alasan yang kuat untuk marah terus padanya, dan juga aku tidak mau mengungkit-ungkit hal itu lagi. Maksudku, agar dia bisa melupakan kejadian itu, aku juga berusaha untuk melupakannya. Yang jelas, hal yang paling aku takutkan itu jangan sampai terjadi di antara kami berdua. Lagi pula kan tidak ada orang lain yang tahu kejadian yang tidak seharusnya itu antara aku dengan keponakanku itu. Kan hanya kita berdua saja yang mengalami dan yang tahu. Sehingga beberapa hari kemudian, aku mau lagi untuk dekat-dekat dengannya, untuk mengucapkan selamat malam dan selamat tidur, seperti dulu lagi. Bahkan aku juga tidak menolak ketika dia ikut masuk ke kamarku. Bahkan aku juga tidak keberatan ketika dia berlaku layaknya sewaktu dia masih kecil dulu. Setelah beberapa malam selalu demikian, akhirnya, wanita mana yang mampu bertahan dari hal-hal yang menjanjikan seperti itu? Apalagi aku merasa kalau keponakanku itu semakin lama sepertinya semakin pintar dan tahu daerah-daerah mana saja yang dengan mudah akan membuatku tidak bisa berkata tidak ataupun jangan padanya. Aku juga bingung dari mana dia bisa mengetahuinya. Aku jadi merasa semakin malu sendiri, dan ketika aku berusaha untuk duduk, tiba-tiba saja dengan perlahan didorongnya aku, sehingga aku kembali tertidur. Belum sempat aku menegurnya dan bertanya padanya, apa maksudnya melakukan itu padaku. Tahu-tahu dia sudah berusaha untuk kembali membawaku ke alam nirwana yang jauh lebih indah. Spontan saja pikiranku terasa buntu setelah mendapatkan yang begitu menyenangkan itu. Maklumlah sudah cukup lama aku tidak lagi mendapatkannya dari suamiku yang terlalu lama tidak pulang dari luar kota itu. Tetapi aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku mencoba untuk memperingatinya bahwa dia tidak boleh melakukannya dengan full, dengan alasan kalau aku adalah buleknya. Tapi lagi-lagi semua itu tetap sia-sia saja. Dengan konsisten keponakan Fu berusaha membuatku semakin terbawa dalam suasana yang semakin romantis itu.
Spontan saja aku pun serasa seperti melayang-layang di awang-awang di saat itu. Antara sadar dan tidak, aku bisa tahu dan merasakan kalau keponakanku itu semakin lama, semakin bersemangat dalam usahanya, membuatku merasa begitu bahagia dan membutuhkannya. Kacau balau luar biasa hatiku ketika itu, entah berapa kali sudah aku mendapatkannya, walaupun keponakanku itu belum menyatukannya. Sebenarnya rasa maluku saat itu sudah tidak ketulungan lagi, tapi aku juga sudah tidak bisa untuk mundur. Bahkan aku merasa kalau aku juga membutuhkannya agar keponakanku itu segera menyempurnakannya saja. Kini tinggal pergolakan batinku yang sedang berkecamuk di dalam hatiku, antara sebagai seorang bule dan sebagai wanita yang normalisasi, antara memegang teguh kesetiaan ataukah membiarkan perbuatan yang salah itu terus berlanjut. Pada akhirnya, aku pun menyerah. Pancingan demi pancingan yang dilakukan dengan pandainya oleh keponakanku itu benar-benar telah membuatku sangat mengharapkannya. Akhirnya, hal yang tidak seharusnya itu pun terjadilah. Keponakanku mengangkat wijahannya dari kawasan yang ada di bawah sana itu, dan dengan perlahan bergerak menyamakan oposisinya sejajar denganku, dan berusaha untuk mengatur oposisinya yang pas. "Boleh ya?" tanya keponakanku dengan pandangan yang penuh harap. Aku yang saat itu juga begitu mengharapkannya pun hanya mengangguk dan tersenyum dengan manis. Sebagai seorang perempuan yang sudah sangat berpengalaman, tentu saja aku tahu betul apa yang akan dilakukan keponakanku itu. Dengan perlahan aku pun berusaha untuk memberikan jalan baginya, agar tidak sedikit pun mengalami kegagalan dan kesulitan yang berarti. Dan ternyata benar saja, dengan sedikit agak kesusahan, akhirnya berhasil juga dia menyempurnakannya. Dan seketika itu pula, jiwa dan raga kami berdua melayang jauh tinggi. Apa dayaku Tuhan? Dengan keadaan yang seperti ini, tidak bisa lagi aku menolaknya. Karena aku juga sangat membutuhkannya, apalagi setelah suamiku itu yang tidak pulang-pulang. Entah sudah berapa lama, aku sudah tidak ingat jam berapa dan sudah berapa jam sebenarnya. Aku dan keponakanku itu saling bantu agar bisa sampai di puncak itu dengan sempurna. Aku benar-benar lupa daratan dengan semua pengalaman yang aku punya. Aku pun akhirnya menyambut pemberian keponakanku itu dengan penuh kasih sayang dan penuh semangat. Ya Tuhan, apa yang saat ini terjadi sebenarnya sangat salah. Tapi kenapa ya? Kenapa aku merasa begitu senang dan bahagia sekali? Belum pernah ketika dengan suamiku aku sebahagia seperti yang aku alami saat ini. Terutama menjelang dan saat terjadinya aku dan keponakanku itu mencapai puncaknya bersamaan. Dan entah berapa kali dalam semalaman itu, aku sudah tidak mungkin untuk menghitungnya lagi. Karena kami berdua baru menyudahinya ketika sudah menjelang pagi. Menjelang fajar itu, barulah aku dan keponakanku benar-benar sama-sama merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan akhirnya kami berdua pun terlelap sampai keesokan harinya. Untungnya keesokan harinya itu adalah hari Minggu. Keesokan harinya hingga malam berikutnya dan juga hari-hari selanjutnya, aku mengurung diri terus di dalam kamarku. Aku hanya bisa meratapi dan menangisi apa yang telah aku lakukan dengan keponakanku itu sepanjang hari dan sepanjang waktu hingga habis rasanya air mataku. Hatiku benar-benar terguncang atas kejadian itu. Hatiku benar-benar berantakan ketika menyadari bahwa apa yang aku alami itu bukan hanya terjadi dalam mimpiku atau hanya sekedar mimpi buruk, bukan. Tapi semua itu sungguh-sungguh aku alami senyata-nyatanya. Seharian itu aku tidak makan, aku hanya minum air putih saja, dan keponakanku itu tidak peduli. Dia entah kemana, sebab tidak aku dengar ada gerakan apa-apa di luar kamarku itu. Rupanya dia pergi, karena merasa menyesal juga dengan kenyataan itu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang telah berbuat kesalahan ini. Dengan berjalannya hari demi hari, rasa takut yang teramat sangat tiba-tiba datang menghantuiku. Bagaimana kalau benih itu nantinya tumbuh subur? Apalagi setelah aku teringat bahwa malam itu adalah malam subur-suburnya. Tidak heran kalau malam itu keinginanku jadi berlipat-lipat. Sempat timbul niatku untuk mengambil jalan pintas. Aku ingin menyudahi hidupku, karena aku merasa
tidak akan kuat menanggung malu dan dosa yang sedahsyat ini. Apalagi bila nanti, apa yang aku takuti sekarang ini menjadi kenyataan. Terbayang wajah suami tercintaku dan akan pakai cara apa aku menghadapinya. Suami yang begitu besar cintanya pada sang istri, suami yang tahan godaan iman sebesar apapun, moral yang tinggi dan saleh dalam bergereja. Dan yang tidak mungkin aku mampu untuk menghadapinya adalah keponakanku itu, yang telah membuatku punya keturunan lagi. Betapa malunya aku, apakah aku punya keberanian untuk menatap wajahnya? Apalagi mengatakan bahwa aku yang merupakan buleknya itu telah hakimi karena benih benihnya. Rasanya aku tidak akan sanggup, tidak akan mampu aku. Lebih baik aku pergi selamanya saja, daripada harus menanggung perasaan malu yang luar biasa terhadap keponakanku itu. Untunglah imanku masih kuat, sehingga aku pun bisa membatalkan niatku itu. Aku tidak mau berbuat dosa atau kesalahan untuk kedua kalinya. Untungnya lagi adalah, apa yang aku takutkan itu ternyata tidak terjadi. Aku tidak sampai hakimi, tetapi aku pada akhirnya selalu menjaga jarak dengan keponakanku itu, agar jangan sampai terulang kembali kesalahan itu. Sekian dan terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Jumat siang aku dimintai tolong oleh Bu Sri untuk mengantarnya pergi berlebaran ke saudara yang ada di luar kota, yang jaraknya kurang lebih 4 jam perjalanan mobil. Itu pun tentunya kalau tidak lagi macet. Rencananya kami akan langsung pulang lagi ke rumah, alias tidak menginap. Sesampainya di rumah saudara, ternyata anggota keluarga pas pada berkumpul di sana. Banyak di antara saudara perempuan yang lama tidak bertemu dengan Bu Desi, mengatakan kalau awet muda dan cantik. Memang kecantikan Bu Desi tidak ada duanya, malah masih lebih cantik dan menarik Bu Desi jika dibandingkan dengan para ibu-ibu yang 10 tahun lebih muda darinya. Walaupun sebenarnya Bu Desi sudah berumur 49 tahun. Karena Bu Desi selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah melupakan senam. Kalau di rumah, beliau selalu merawat dirinya agar tetap fit, cantik dan energik. Tepat jam 10 malam, kami pamitan untuk pulang. Maklum rumah kami sangatlah jauh, dan bila tidak ada halangan, mungkin kami berdua akan sampai di rumah sudah tengah malam atau jam 2 pagi. Setengah jam kemudian, tepatnya jam 22.30, kami telah meninggalkan rumah saudara kami itu dan aku langsung tancap gas. Dalam perjalanan pulang itu, tiba-tiba Bu Sri mengingatkanku, hati-hati jangan terlalu ngebut ya Bu, jalannya sangat licin. Betul kata Bu Desi, karena saat itu hujan yang turun mulai deras. Apalagi sudah mendekati puncak dan jalannya mulai berkabut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba setir mobil aku rasakan sangat berat. Aduh Bu, ban mobilnya bocor ini. Secara refleks Bu Desi menjawab, cepat pinggirkan mobilnya ke halaman hotel terdekat. Takutnya nanti nggak keburu. Bisa-bisa kita repot di jalan. Mana hujan deras lagi. Iya Bunda. Untung saja sedetik kemudian, sudah terlihat olehku sebuah homestay. Dengan segera aku berbelok memasuki halaman homestay itu. Sebelum kami keluar dari mobil, Bu Sri berkata, Budi, kalau ban mobilnya kempes dan nggak bisa ditolong lagi, kita harus menginap di homestay ini. Besok pagi saja perjalanan kita lanjutkan. Mendengar rencananya itu, aku pun hanya mengangguk, karena memang keadaanlah yang mengharuskan kami untuk singgah di homestay itu. Dan tidak lama berselang, kami berdua dijemput dan diantar petugas homestay ke resepsionis. Untuk mengurangi kecurigaan pihak homestay, Bu Sri langsung mencatat identitas kami berdua sebagai suami istri. Terlihat Bu Sri mengerling kepadaku,
sambil mengeluarkan kredit charge-nya untuk digesek sebagai jaminan menginap di hotel 1 malam. Setiba di Hemel, Bude Sri langsung tersenyum manis padaku dan berkata, "Budi, jangan macam-macam ya. Walaupun tadi Bude telah lapor ke pihak hotel kalau kita ini suami istri, tetapi kamu itu tetap keponakan Bude lo ya. Jadi nggak boleh macam-macam lo ya." Spontan aku menjawab, "Baiklah Bude Sri yang cantik." Entah dari mana datangnya keberanianku itu untuk mengatakan itu pada Bude Sri. Walaupun itu aku sampaikan secara bercanda, tetapi kalau dipikir-pikir, wah bisa berabi juga tinggal di satu kamar hotel dengan Bude Sri yang cantik dan menawan begini. Pasti dugaan orang, kalau bukan suami istri yang kemalaman, pastilah kekasihnya. Dan yang jelas pastilah mereka akan memanfaatkan waktu yang sangat panjang untuk melewati malam yang indah berdua sepuas-puasnya. Di saat aku memikirkan praduga orang terhadap kami berdua, tak terasa ada yang tiba-tiba menggeliat pada diriku. Sepertinya bisikan-bisikan halus mulai menguasai pikiranku, membuatku hampir salah tingkah. Tiba-tiba saja Bude Sri berkata lagi, "Gulhe mau mandi dulu ya, tolong bantu buka ini." Wadidaw, penggoda iman makin kuat. Iya, Bude, sahutku agak grogi. Di saat aku membantu Bude Sri itulah, entah kenapa aku malah mencoba melirik yang indah itu. Sehingga dalam hati aku berkata, pastilah semua laki-laki yang berdekatan dengannya ingin bisa memiliki keindahan dan kesempurnaan alami yang ada padanya tanpa terkecuali, termasuk aku. Semoga saja malam ini adalah malam untuk keberuntunganku. Amin. Sewaktu Bude Sri di kamar mandi, terdengar sayup-sayup teriak air di bak mandi. Tiba-tiba saja terdengar panggilan perlahan dari Bude Sri dari kamar mandi itu. "Budi, kamu mandi juga ya? Airnya nyaman dan hangat kok." "Bentar lagi Bude," sahutku. "Ya iyalah, masa sih mandi bareng, serunya lagi." Lalu senyap, apakah ini sinyal keberuntunganku darinya? Ataukah hanya candaan saja, pikirku. Sabar ya sobatku, kamu nanti pasti aku masukkan di kandang yang tepat dan nyaman, gumamku dengan pikiran yang mulai nyelantur. Beberapa saat kemudian, Bude Sri keluar dari kamar mandi dengan berhancuek tebal. Bude Sri menuju spring bed dan langsung masuk ke dalam selimut yang tebal yang tersedia. Selanjutnya Bude Sri berkata, "Sana gantian kamu yang mandi Bude. Bude mau tidur duluan ya." Aku pun langsung menjawabnya, "Budi gak jadi mandi Bude, besok pagi saja sekalian mambinya." Karena sebenarnya jawaban ini sudah aku persiapkan sedari tadi, dengan tujuan agar bisa cepat-cepat tidur, alias lebih cepat TBR di samping Bude Sri di malam menjelang pagi itu. "Terserah kamu saja, tapi kalau bau, jangan TDR di samping Bude lo ya," ucapnya dengan senyum manisnya. Setelah aku ikut TDR, aku masih menunggu kira-kira 10 menit. Setelah nafas Bude Sri seperti mulai teratur alias sudah tidur, dengan perlahan aku mencoba ikut juga masuk di balik selimut tebal itu. Tetapi tiba-tiba saja Bude Sri bergerak, mungkin karena hembusan angin dingin akibat selimut yang dipakainya aku begitu. Sehingga tampak olehku kalau Bude Sri yang tengah tidur di bawah selimut itu dengan sejuta keindahannya karena hanya mengenakan hamcuek tebal itu tadi. Karena kami berdua memang tidak mempersiapkan barang ganti, karena memang menginap di hotel juga di luar rencana kami berdua. Bude Sri demikian miring membelakangiku di sebelah kanan. Perlahan aku masuk di balik selimut itu. Beberapa saat kemudian, Bude Sri pun berbalik. Tentu saja wajahnya jadi hampir berdemikian. Aku tatap matanya yang tertutup indah itu, hidung kecilnya yang mancung. Ku beranikan diri. Tetapi tidak ada reaksi apapun darinya. Aku lanjutkan untuk lebih jauh lagi. Tetapi ternyata masih juga tidak ada reaksi dari Bude Sri. Akhirnya dengan detakan jantungku yang berdebar-debar, aku pun segera memulainya untuk menyenangkan diriku dengan semakin dekat pada Bude Sri. Sekian detik kemudian, mulailah terlihat tarikan nafasnya yang sedikit terganggu. Mungkin karena terhalang dengan itu. Pada akhirnya Bude Sri pun membuka sedikit peluang untukku. Ondi-mandi kesempatan emas ini, pikirku. Tanpa aku duga, rupanya Bude Sri di dalam tidurnya itu mulai mengikuti alur yang sedang aku buat.
Mungkin saja Budaya Sri sedang bermimpi dalam tidurnya itu. Selanjutnya tentu saja dengan adanya tanda-tanda itu, keberanianku pun bertambah untuk semakin meningkatkannya agar semakin menyenangkan. Keadaan yang langka dan untuk pertama kalinya aku bisa dekat dengan Budaya Sri seperti ini membuatku makin kesurupan. Dalam hati aku sempat berpikir, apakah Budaya Sri saat ini bermimpi dengan suaminya ataukah hanya pura-pura tidur? Tetapi tentu saja aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah bagaimana caranya agar aku sukses malam ini, yaitu sukses dalam mewujudkan apa yang aku mau dari Budaya Sri. Perlahan tapi pasti, Budaya Sri mulai beraksi, dan tentu saja itu semakin membuatku merasa senang dan bertambahlah semangatku. Dengan perlahan Budaya Sri aku dorong agar posisinya tidak miring. Kemudian mulailah aku melanjutkan episode yang lebih jauh lagi. Tentu saja aku semakin lupa segalanya. Rupa kalau yang bersamaku ini adalah budayaku sendiri. Aku semakin kesurupan akibat makin tingginya semangatku di kala itu. Akhirnya Budaya Sri pun terbangun. "Hei Budi, kamu ngapain? Ini gak boleh loh." "Maaf Budaya, aku tidak bisa tidur. Apalagi dekat dengan Budaya yang cantik ini." "Oh alah begitu tuh." Selanjutnya Budaya Sri kembali terdiam agak lama, lalu berbalik membelakangiku. Sedetik kemudian, Budaya Sri kembali berucap, "Baiklah Budi, tetapi jangan gerasa-gerusu gitu caranya, yang romantis, biar kita sama-sama senang." Ungkapan yang barusan disampaikannya itu, kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi aku kerjakan itu dibenarkan, tetapi nggak boleh gerasa-gerusu? Atau apa ya? Tetapi saat itu, tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya. Karena aku lebih memilih fokus pada bagaimanakah caranya, agar sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima dari Budaya Sri itu menjadi semakin kuat, dan pada akhirnya lancar semuanya. Aku tidak berani lagi ngomong macam-macam padanya. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku memberikan jawaban singkat pada Budaya Sri. "Maafkan Budi Bude," ucapku seraya aku menatap panggungnya. Entah beberapa lama kami berdua sama-sama terdiam. Tiba-tiba saja Budaya Sri berbalik dan berkata, "Kalau kamu ingin dengan Bude, syaratnya harus dengan cara yang perlahan-lahan. Kan masih banyak waktu. Ya sudah Budi, malam ini boleh lanjutkan lagi yang tadi sempat terhenti. Pokoknya malam ini semuanya bebas untuk Budi." Ternyata malam itu aku dibuatnya merasa senang, karena setelah itu Budaya Sri lah yang malahan lebih dulu berinisiatif. Dan pastinya sekarang ini lebih berasa dibandingkan pada waktu Budaya Sri dalam keadaan tertidur tadi itu. Karena kali ini Budaya Sri dalam kondisi sadar sesadarnya, dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan. Di malam yang sejuk dan penuh keindahan itu, semuanya berlangsung saling kerjasama, saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang bisa membuat siapapun akan lupa segala-galanya. Begitupun bagiku dan Budaya Sri. Sesaat kami berdua lupa bahwa yang terjadi di malam itu adalah antara keponakan dan budayanya yang orang bilang sangatlah tabu. Tetapi justru itulah yang menambah suasana makin seru dan penuh suasana yang sangatlah romantis. Sungguh satu pengalamannya yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya aku tidak mau semua ini berlangsung terlalu cepat. Kulihat mata Budaya Sri mulai terpejan hingga pada kenyataannya semuanya haruslah berakhir. Jam dinding hotel telah menunjukkan pukul 3 pagi, yang akhirnya kami berdua tertidur. Keesokan harinya, Budaya Sri menjepit hidungku sehingga aku sulit bernafas dan akhirnya aku terbangun. "Selamat pagi keponakanku tersayang," sambutnya sambil tersenyum manis. Tidak kusia-siakan kesempatan itu. Hingga di pagi itu, sebelum kami berdua check out, masih dapat kesempatan satu kali lagi. "Bude, kapan-kapan boleh ya minta lagi. Kamu boleh ambil JTH kamu kapanpun kamu mau, asalkan pakai kamu tidak tahu." Begitulah awal mulanya terjadinya peristiwa itu. Dan semua itu berjalan sampai kini, meski kami harus sembunyi-sembunyi mencuri waktu. Dan jujur saja aku sudah merasa candu, bagaimana tidak, bahwasanya budiku itu selalu punya cara yang baru dan unik untuk membuatku bahagia. Demikianlah ceritaku. Sekian dan terima kasih.